Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Good morning. Morning. How are you today? Fine. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Well guys, let's open our lesson today by say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. First of all, I would like to ask you to say thanks, to express our praise only to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Almighty God who has created us, me and you, as human being. Human being is the perfect creation. It's different with animal, angel, and the other creation. So we are the special creation. Well guys, secondly, we would like to say salawat and salam to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, our guidance. Okay, ladies and gentlemen, today is special meeting with you because I would like to share to you an important topic. I would like to teach you about important topic that relate to ourselves. Okay, what is that? Okay, let's see. But before learning about the topic, I would like to open this class by ice breaking. Okay, well guys, today we are going to play ice breaking. Okay, what is the ice breaking? The name is count, breathe. You know breathe? What's breathe? And applaud. You know applaud? Okay. Once more. The ice breaking is count, breathe, and applaud. Only two. Okay. I would like to explain the rule. Saya akan menjelaskan bagaimana bentuk permainannya. Okay. Perhatikan, pay attention full guys. Jika saya menyuruh misalnya MP, Rizky, first, second, and fifth, orang pertama harus menghitung. Orang kedua harus menghitungnya dengan cara apa? Nafas. Berapa? Bukan, tapi ada gerakan. Gitu ya, ada gerakan. Tarik pakai hidung, lepas pakai mulut. Oke. Dan orang ketiga cara berhitungnya dengan cara apa? Tepuk tangan berapa kali? How many times? Only 2 times. Oke. Get it? Bagaimana dengan orang keempat? Orang keempat mulai dari awal. Hitung lagi. Orang kelima. Beratas orang keenam. Oke, tepuk tangan. Get it? Oke. We start from ladies first. Oke, ladies first. Breathe guys. Repeat ma? Okay, next. Okay. Okay, thank you. Give applause for you. Okay, alhamdulillah kita sudah membuka dengan ice breaking. Ice breakingnya sederhana ya, simple, jelas. Tapi sekarang saya akan acak. Saya akan tunjuk satu orang, bukan satu orang, saya akan tunjuk secara acak. Kalau tadi secara berurutan. Oke, sekarang saya akan coba menguji konsentrasi Anda sekalian. Saya akan acak siapa yang saya tunjuk, maka ingat ya siapa yang pertama, kedua, dan seterusnya. Oke? Are you ready? Ready. Okay, well guys. Rizky. Fira. Okay, that's good guys. Yang ketiga? Okay. Applause. Only 2 times. Well guys, thank you so much for your attention. Okay. Hari ini anak-anakku sekalian, Ustadz ingin mengajak kepada kita sekalian
untuk sama-sama berdiskusi, untuk sama-sama kita membahas satu topik yang seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa topik yang sangat penting untuk kita dan berkaitan dalam kehidupan kita, entahkah personal kita ataupun personal orang lain. Dan hari ini kita akan membicarakan satu topik yang penting tentang biografi. Topik itu adalah topik menceritakan. Oke. Kalau Anda mendengar kata menceritakan, kira-kira topik apa yang kita bahas? Sejarah. Oke, misalkan, oke, Anda ingin menceritakan pengalaman Anda, boleh pengalaman yang bagus, yang baik, yang menjadikan kepada teman Anda. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, barangkali Anda telah membaca biografi seseorang, lalu Anda menceritakan kepada teman Anda, yang Anda lakukan itu apa kira-kira? Anda pernah mendengar retell? What is retell? Menceritakan kembali. Oke. Kalau kita kaitkan kata retell dengan topik yang kita bahas hari ini, kira-kira apa? Presentation. Menceritakan kembali. Iya, menceritakan kembali. Anda pernah dengar ada kata re? Re itu menunjukkan bahwa mengulang. Oke, that's right. The topic is recount. Recount text. Oke, hari ini kita akan membahas tentang recount text. Yang pertama apa saja kita bahas? Oke, yang pertama kita akan membahas definition, terus types, general structure, characteristic or language feature, and example. Dan fokus kita pada hari inilah kita cukup fokus satu topik aja, biographical recount text. Get it? Okay. Well guys, saya boleh bertanya sedikit ini? Boleh ya, untuk buka pertanyaan, perluasan wawasan kalian. Oke. Kira-kira apa yang kalian tahu tentang recount text? Dari gambar Ustaz tadi, sebelum kita masuk pada lebih dalam mempelajari tentang pembahasannya. Iya, mantap, luar biasa. Kalau kita menceritakan kembali, kira-kira tenses apa yang kita bisa gunakan? Iya, past tense. That's right, good. Luar biasa ya nanti pembahasannya. Jadi masuk di karakteristik atau language features. Oke, that's right. Baik. Anak-anak sekalian, untuk lebih memperdalam pembahasan kita pada hari ini, karena kita akan berdiskusi, Ustaz akan membagikan kelompok, berdiskusi dan kita sama-sama mempresentasikan. Apakah kalian sudah pegang buku teksnya? Yes. Oke. Di buku teks itu ada di halaman ada satu topik di situ yang membahas tentang biographical recount text. Oke? Fine? Sudah temukan? Sudah buka? Page number 45 until 47. Get it? Ya. Oke, well guys, apa yang kita lakukan? What should you have to do? Apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, saya akan membagikan kelompok. Habis itu, anak-anakku sekalian berdiskusi bersama teman kelompoknya. Namun saya akan memberikan apa yang harus didiskusikan dengan beberapa pertanyaan. Fokus. Oke. Baik, silakan kelompok 1, kelompok yang Putra, MP dan kawan-kawan. Terus kelompok 2 Namila dan kawan-kawan, kelompok 3 Vira dan kawan-kawan ya. Oke, baik. Sekarang Ustadz akan memberikan waktu cukup 5 menit ya. Cukup ya? Cukup ya? Oke, cukup untuk 5 menit. Tapi pertama, silakan sebagai notulen kelompok 1, 2 dan 3 silakan menulis pertanyaannya. Pertanyaan sebagai bahan diskusi. Oke. Apa yang harus kalian cari? Apa yang harus kalian rumuskan di pembahasan itu untuk presentasi nanti? Definition of recount text. Definition of recount text. Okay. The second one is types of recount text. Yang kedua jenisnya. The fifth one is generic structure.
struktur bahasanya. Yang keempat, language feature atau karakteristiknya. Tenses apa yang digunakan, apakah menggunakan adverb dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah example of recount text. Fokus pada biographical recount text. Get it? Bisa dipahami? Oke, it's enough? Oke, baik guys. Anak-anak sekalian, sekarang Ustaz akan kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Oke? Sekarang boleh berdiskusi. Pokoknya tentukan siapa ketua kelompok, tentukan notulennya, dan tentukan siapa yang akan presentasikan. Oke? Sudah siap? Oke, sekarang waktu untuk Anda. Time for you for discussion, guys. Ya, silakan diskusi. Struktur. Dua struktur. Jenis teknik. Oke, terus language feature. Lalu terakhir. Manfaatkan waktu 5 menit ya. Mudah-mudahan bisa. Itu aja. Kalau berdua ada masalah? Oh, siap ya? Bisa ya? Siap. Sambil ngetik. Sambil ngetik ya. Boleh bahas sambil ngetik di selain di buku, kalian boleh cari sumber-sumber di internet ya. You can search on internet. Satu jawabannya adalah Sudah selesai semuanya? yes. Sudah? Ready for presenting? Yes. Ready? Ready. Okay, well guys, thank you so much. Okay, for your participation, for your group discussion. Okay, well, I would like to choose one of your group randomly. Secara acak. Yes. Oke, secara acak ya. Kan kalian sudah siap semua kan? Sudah ya? Oke, baik. I would like to choose kelompok 3. Oke, time for you please. Oke. Baik anak-anak sekalian, kita berikan kesempatan pertama kepada kelompok 3 untuk menunjukkan kemampuannya ya, untuk mempresentasikan topik apa? Recount text. Oke. The time for you please. Start from now. Di sini. Berdiri. Boleh berdiri? Yang ngomong berdiri ya. Untuk kelompok 1 dan 2, silakan dicatat kalau ada yang kurang ya. Yes, of course. Kalau ada yang bagus boleh juga nanti supaya memberikan umpan balik, masukan dan lain sebagainya ya. Oke. Baik, kelompok 3, are you ready? Oke, start from now please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are here to present our result of discussion about recount text. I'm here as moderator and my friend Aulia Fira Salsabila and Nuralia as presenter. Kepada Aulia Fira dan Nuralia dipersilakan. Next. Okay. The first question Ustad gave us is, what is recount text? Recount text is a text which tells about something that happened in the past. Atau teks yang menceritakan tentang peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Yang louder please guys. Suaranya besar.
in the order of events. Tujuan dari lexicon adalah untuk menciptakan kepada pembaca kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu sesuai urutan. There's 4 types of recount text. The first one is personal recount, second one is factual recount, third biographical recount, and last is imaginative recount. Penjelasannya seperti yang ada di layar. Here's the character of recount text. Ada social function, genre structure, dan language feature. Genre structure. First orientation, given, and reorientation. Language filter ada past tense, adverb of time, action verbs, dan yang terakhir ada condition. Here's one of the example of biographical recount. Ini biografi dari Umar bin Khattab. Saya akan bacakan ya salah satu contohnya. Umar bin Khattab, his name is Abu Hafs, Umar al-Farid bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Ali bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurasi. His pedigree means the pedigree of Prophet Muhammad SAW on his fourth grandfather, Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. He was dubbed as Al-Faruq because he was the first man to show his Islamic state in Makkah. He bravely exposed Islam in that era. He was born 30 years after the 11th year. He was a tough and a brave man, white-skinned, tall and stout, sturdy and strong. Before embracing Islam, Umar was among the harshest man in his hostility to Islam and the messenger of Allah, Rasulullah. He became Muslim after hearing the recitation of Quran of his sister, which Surah Toha, and he was the second caliph in power from 634 till 644. During his leadership, the caliphate became one of the greatest powers in the Middle East region. That's all from us. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause for. Thank you so much. Raise your hand, please, guys. Okay, halo Nur Aziza. Please. Strukturnya kurang lengkap penjelasannya, tapi keseluruhannya udah bagus dan mudah dimengerti. Nah, gitu. Yang kurang cuma generik strukturnya. Oh iya. Betul Tapi ya. kebetulannya udah bagus kok. Udah ngerti? Ya. Baik, bagus masukannya. Terima kasih banyak untuk kelompok 2. Tadi tidak dijelaskan ya, jadi structure-nya. Ya. Oke, betul ya. Oke, thank you so much, Manu. Oke, ada lagi untuk kelompok 2? Sudah bagus? Sudah bagus sekali. Mudah dimengerti. Oke, thank you so much. Baik. Berikutnya, alhamdulillah sudah memberikan feedback masukan untuk kelompok 3. Selanjutnya kita minta pada kelompok 2 untuk presentasi. Tapi kali ini kita minta maju ke depan ya. Yuk. Kita maju ke depan.
supaya langsung representasikan dengan PowerPoint yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, guys. How's life today? Fine. Fine. Jawab dong. Allahu Akbar. Okay, just like we said. Fine, thanks. Well, guys, now we will learn about Greek context. Me as the moderator and the first presenter, and there are many. The first one is Amila Rita, as the second presenter, Shafira as the third presenter, and Nabila as the fourth presenter. Well, guys. Suaranya bisa lagi? Move forward. Suaranya besar ya sedikit. What is the function of the complex? Count as a social function to retell even for the purpose of information. Jadi tujuan kompleks biasanya untuk memberikan kendali dan memberikan informasi serta menghibur pembaca. Oke. How many types of Oke, di sini. How many types of recount text? Jadi yang pertama ada personal recount, yaitu menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Yang kedua ada factual recount, menyajikan laporan peristiwa yang benar terjadi. Yang ketiga, apa? Yang ketiga ada biographical recount, itu dia menceritakan kisah hidup seseorang. Terus yang terakhir ada imaginative recount, menyajikan cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Nah. What is the character of the context? Jadi di sini ada 4 karakter. Yang pertama ada past tense, yaitu kata kerja lampau. Yang kedua ada action of time, yang waktu. Yang ketiga ada action verb, yaitu kata kerja. Dan yang terakhir ada conjunction, itu kata bisa dan conjunction. Terus selanjutnya ada what is the generic structure of the context. Jadi struktur di konteks ada 3. Yang pertama orientation. Orientation itu isinya berupa pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Terus yang kedua ada event. Event itu isinya rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita. Dan yang terakhir ada di orientation yang berisi pesan dari peristiwa yang dialami. Dan di sini yang terakhir itu adalah contoh dari konteks. Di sini sudah dibagi menjadi 3 paragraf. Paragraf pertama itu adalah orientation-nya, dan paragraf kedua itu adalah event-nya, dan paragraf ketiga itu reorientation-nya. Kemudian di sini ada 4 warna yang berwarna hijau itu menuliskan bahwa itu tuh action verb-nya, yang berwarna merah itu past tense-nya, dan berwarna kuning itu adverb of time-nya, dan yang terakhir berwarna kuning itu adalah conjunction-nya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, kelompok 3. Alhamdulillah penyampaian terus materi yang disampaikan itu sudah bisa dimengerti, cepat bisa ngertiin, tapi suaranya tadi dari sebagian yang nyampein itu kurang besar, Ya. jadi kita nggak terlalu dengar. Oke. Terima kasih banyak atas masukannya, Natri. Ada feedback yang bagus ya, yang positif sebagai pengembangan untuk kita sekalian. Oke, guys. Bagaimana perasaan kalian setelah presentasi? Luar biasa. Gimana? Apa yang kalian rasakan? Segar ya? Seru. Oke, seru ya? Seru. Oke. Jadi kita bisa belajar banyak hal ya ketika mempresentasikan. Oke. Speaking dan lain sebagainya. Oke. Anak-anakku sekalian,
sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ustadz punya permainan. Permainan adalah Ustadz says. Dan permainan ini saya gunakan untuk pada kita sekalian dalam bentuk pembelajaran. Kalian menyebutkan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Oke, ketika melakukan kesalahan, berarti Ustaz akan menunjuk siapa yang salah, menyebutkan salah satu materi yang kalian dapat hari ini. Oke? Gini? Bisa dipahami? Oke. Perintahnya adalah kalian, kalau saya mengatakan dengan bos berkata atau Ustaz says, kalian melakukannya. Tapi kalau tidak ada kata bos berkata atau Ustaz says, berarti kalian tidak melakukan apa-apa ya. Ya. Bisa dipahami? Pegang semua buku. Ustaz berkata, senyum. Pegang kepalanya. Ustaz, lepas tangan dari laptop. Oke, tantri. Tantri, giliran tantri sekarang menyebutkan, karena seperti Ustaz sampaikan tadi, kalau ada kata bos berkata baru melakukan. Apa yang aku dapatkan dari materi sekarang kita pelajari? Salah satu saja. Iya, biografi dari Kantes. Baik, berikutnya Nabila. Struktur pemeriksaan 3. Iya, apa saja? Orientasi, timbang sama di orientasi. Oke, thank you so much, luar biasa ya. Jadi kalau kita ada permainan, sekarang Ustaz akan ajak siapa yang bisa menyebutkan salah satu, tidak usah banyak. Sekarang atas nama MP, sebutkan salah satu materi yang antum dapatkan hari ini. Basic feature of economics. Oke, bagus. MP sekarang tunjuk temannya. Back. Ya, satu aja. Using the simple past tense. Oke, bagus. Sekarang MP apa? Back, tunjuk temannya. Salah satu Darsman. Yang terakhir. Furqan. Furqan. Oke. Furqan, apa yang antum dapatkan? Oke, that's right guys. Thank you so much. Oke, alhamdulillah. Ternyata kalian sudah dapat ya dari materi tadi, ada definisi, ada general structure, types, dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan materi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita ya, menceritakan pengalaman kita, biografi orang dan lain sebagainya. Oke, anak-anakku sekalian, dari materi ini, misalnya kalian telah membaca biografi tadi disampaikan kelompok 3 Abu Bakar. Dari profil Abu Bakar apa yang kalian dapat misalnya untuk dunia kita? Misalnya kelompok berapa tadi ini? 1 ya. Kelompok 2 menyampaikan tentang biografi. Ya? Iya, R.A. Kartini. Oke. Kalau kita kaitkan dalam kehidupan dunia nyata kita, apa yang bisa kita ambil? Iya, perjuangannya. Oke, apa lagi? Tetap semangat. Iya, tetap semangat. Apa lagi? Pantang menyerah. Oke, bagus, luar biasa. Oke, yang terakhir anak sekalian, saya ingin mengajak kepada kita dari biografi yang kita pelajari hari ini. Kali itu baru dunia ya. Tidak akan sempurna kalau kita hanya belajar tentang dunia saja. Bagaimana kita dari biografi itu menumbuhkan semangat amalan kita terapkan menjadi bekal akhirat kita. Kira-kira amalan apa yang menjadikan amalan unggulan kita dalam kehidupan keseharian kita? Kalau kalian, apa yang kita dapatkan hari ini? Kalau dari Umar bin Khattab, kira-kira dapat apa untuk akhirat kita? Amalan bisa jadikan. Boleh nggak misalnya Umar bin Khattab orang yang memberani, saya ingin berani untuk dakwah misalnya gitu. Iya, mantap, luar biasa. Apalagi? Yang lain? Yang lagi? Apa saja yang kalian bisa dapatkan untuk amalan? Nah, pasti ke sana ya. Oh, saya ingin mengamalkan sholat tepat waktu misalkan. Di sini kan ada yang sholat tepat waktu nggak? Semua Semua ya, masya Allah, luar biasa. Bagaimana kalau kalian ingin
menjadi yang terdepan untuk buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Kalau kita niatkan karena Allah menjadi amalan terbaik kita, maka itu akan menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu anak saudara. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, semangat perjuangan Umar bin Khattab, RA Kartini dan lain sebagainya, tanamkan dalam diri kita menjadi karakter dalam diri kita. Begitu anak-anak sekalian. Oke. Begitu ya. Baik anak-anak sekalian. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz kembalikan tugas untuk sebagai tindak lanjut menceritakan, membaca dan menceritakan biografi Abu Bakar As-Siddiq. Ceritakan kepada siapa? Kepada teman Anda, kepada teman kalian. Begitu ya? Ya. Baik anak-anak sekalian, terima kasih banyak. Thank you so much for your attention, for your coming, for your spirit. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan untuk kita sekalian, meningkatkan ilmu kita, meningkatkan kerjasama kita, saling menghargai pendapat, karena dalam diskusi tadi ada menyampaikan pendapat dan lain sebagainya, supaya kita bersatu dalam mengerjakan tugas. Oke, begitu ya. Baik, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.